Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, dalam video kali ini kita akan membahas soal-soal post-test pendamping PPH bagian yang pertama dengan tema regulasi dan kebijakan dan penetapan fatwa halal. Kurang lebih dalam video kali ini kita akan membahas 40 soal berikut dengan jawabannya. Untuk itu mari kita awali belajar kita dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama, implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dilaksanakan pada, jawabannya adalah pada tanggal 17 Oktober tahun 2019. Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober tahun 2019. Soal berikutnya, dalam dasar hukum penyelenggaraan jaminan produk halal kecuali. Dasar hukum penyelenggaraan jaminan produk halal kecuali berarti yang bukan adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Soal berikutnya, Peraturan Menteri Agama yang mengatur teknis penyelenggaraan sertifikasi halal bagi UMK adalah Peraturan Menteri Agama yang mengatur teknis penyelenggaraan sertifikasi halal bagi pelaku UMK adalah Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021. Soal berikutnya, amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dalam penyelenggaraan jaminan produk halal atau JPH adalah sebagai berikut kecuali amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dalam penyelenggaraan jaminan produk halal atau JPH adalah sebagai berikut kecuali pelaku usaha baik skala mikro, kecil dan menengah mengajukan sertifikasi halal ke BPJPH. Soal berikutnya, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 berisi tentang Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 berisi tentang jaminan produk halal. Soal berikutnya, menurut PP Nomor 39 Tahun 2021 Pasal 135 bahwa kewajiban produksi bersertifikasi halal kecuali. Jawaban yang tepat menurut PP Nomor 39 Tahun 2021 Pasal 135, kewajiban produk bersertifikasi halal kecuali adalah barang gunaan yang tidak mengandung unsur hewani. Soal berikutnya, tujuan penyelenggaraan sertifikasi halal bagi pelaku UMK adalah tujuan penyelenggaraan sertifikasi halal bagi pelaku UMK adalah memberikan kenyamanan, keamanan dan kepastian hukum, kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat, melindungi masyarakat dari kemungkinan mengkonsumsi produk yang tidak halal, meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha, mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing produk yang beredar di pasaran. Semua jawaban adalah benar. Soal yang berikutnya, tugas dan wewenang dari BPJPH dalam penyelenggaraan JPH kecuali berarti yang bukan menjadi tugas dan wewenang BPJPH dalam penyelenggaraan JPH jaminan produk halal kecuali adalah menetapkan fatwa tentang kehalalan produk. Soal yang berikutnya, dokumen persyaratan yang harus dilengkapi dalam pengajuan sertifikasi halal bagi pelaku UMK sebagaimana dalam PMA Nomor 20 Tahun 2021 kecuali adalah sertifikat penyelia halal. Soal yang berikutnya,
Masa berlaku sertifikat halal yang diterbitkan oleh BPJPH adalah 4 tahun. Soal yang berikutnya, PP nomor 39 tahun 2021 pasal 6 ayat 1 sampai dengan 4 yaitu mengatur tentang pencegahan kontaminasi produk non halal, penggunaan fasilitas bersama untuk kegiatan PPH, aturan tentang pemisahan lokasi dan lokasi PPH, dan ketentuan peralatan produksi yang bebas dari unsur najis dan haram. Jadi semua pilihan dari soal ini adalah benar. Soal yang berikutnya, jaminan produk halal adalah yang dimaksud dengan jaminan produk halal adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Soal yang berikutnya, menurut pasal 12 Undang-Undang JPH nomor 33 tahun 2014 bahwa yang berhak mendirikan LPH adalah pemerintah, ormas Islam yang berbadan hukum, perguruan tinggi dan lembaga swasta. Soal yang berikutnya, berikut ini beberapa persyaratan pendirian LPH kecuali, berarti yang bukan menjadi syarat pendirian LPH adalah memiliki sumber daya manusia yang kompeten di bidang halal. Soal yang berikutnya, definisi penyelia halal menurut Undang-Undang JPH nomor 33 tahun 2014 adalah penyelia halal menurut Undang-Undang JPH nomor 33 tahun 2014 adalah orang yang bertanggung jawab terhadap proses produk halal di suatu perusahaan. Soal yang berikutnya, persyaratan pelaku usaha yang bisa mengikuti program self-declare kecuali. Persyaratan pelaku usaha yang dapat mengikuti program self-declare kecuali adalah pelaku usaha yang memiliki omset minimal 500 juta rupiah. Soal yang berikutnya, persyaratan menjadi seorang pendamping PPH kecuali, berarti yang bukan menjadi syarat bagi seseorang menjadi pendamping PPH yaitu poin B dan D. Yang bukan berarti minimal sarjana S1 di bidang pangan, kimia, biologi, teknik industri atau farmasi. Kemudian yang kedua, memiliki sertifikat sebagai penyelia halal. Ini berarti yang bukan menjadi syarat pendamping PPH. Soal berikutnya, yang dimaksud kategori produk tidak beresiko menurut ketentuan PP nomor 39 tahun 2021 adalah produk yang mengandung bahan dan proses produksi yang sudah dipastikan kehalalannya. Ini berdasarkan ketentuan PP nomor 39 tahun 2021. Soal yang berikutnya, SKKNI nomor 266 tahun 2019 mengatur tentang SKKNI nomor 266 tahun 2019 yaitu mengatur tentang semua jawaban di sini tidak ada yang benar, baik dari kompetensi auditor halal, penyelia halal, pendamping PPH, dan lembaga pendamping. Soal yang berikutnya, timeline sertifikasi halal untuk produk makanan dan minuman adalah pada tanggal 17 Oktober tahun 2024. Tema berikutnya kita masuk dalam tema postes pendamping PPH, yaitu dengan tema penetapan fatwa halal. Kita masuk soal yang pertama, penyebab keharaman dalam produk pangan kecuali
Penyebab keharaman dalam produk pangan kecuali berarti yang bukan adalah terkena najis, kotor, dan menjijikkan, berbahaya bagi kesehatan, mengandung unsur yang memabukkan. Penyebab keharaman dalam produk pangan kecuali. Soal yang berikutnya, menurut fatwa MUI, makanan dan minuman halal yang bercampur dengan barang najis hukumnya adalah haram dan halal jika sudah disucikan. Soal yang berikutnya, yang dimaksud dengan najis mughaladoh kecuali, yang dimaksud dengan najis mughaladoh kecuali adalah air kencing bayi. Soal yang berikutnya, produk pangan yang telah bercampur dengan bahan haram atau najis sebaiknya adalah dimusnahkan, tidak dijual kepada konsumen yang membutuhkan produk halal, tidak diolah kembali, dan tidak di downgrade untuk pakan atau untuk pupuk. Produk pangan yang telah bercampur dengan bahan haram atau najis. Soal yang berikutnya, cloning terhadap tumbuhan dan hewan hukumnya adalah mubah sepanjang tujuan kemaslahatan dan menghindarkan dari kemudaratan, dan dapat menjadi haram jika menggunakan media haram atau gen dari sumber yang haram. Soal yang berikutnya, hukum menggunakan organ atau bagian tubuh manusia untuk kepentingan pengobatan atau bahan baku kosmetik adalah haram kecuali dalam keadaan darurat yang tertentu. Soal yang berikutnya, membudidayakan cacing untuk diambil manfaatnya, misalnya untuk pakan burung dan tidak dikonsumsi oleh manusia, maka hukumnya adalah diperbolehkan alias mubah. Soal yang berikutnya, hukum penyembelihan hewan yang dilakukan secara mekanis atau menggunakan teknologi stunning, pemingsanan, diperbolehkan asalkan memenuhi syarat, yaitu hewan yang disembelih termasuk kategori hewan yang halal, syarat-syarat penyembelihan terpenuhi, tidak menggunakan teknik CO2 stunning, dan pemingsanan tidak menyebabkan hewan tersebut mati atau cedera. Soal yang berikutnya, fatwa MUI tentang kopi luwak adalah halal selama ada pencucian sesuai tadhir syar'i dan biji kopi tidak pecah selama fermentasi dalam pencernaan sang luwak. Soal yang berikutnya, fatwa tentang minuman beralkohol adalah haram jika bersumber dari khamr dan halal jika alkohol bukan dari industri khamr dan kadarnya kurang dari 0,5%. Soal yang berikutnya, penyamakan dan penggunaan kulit hewan untuk barang gunaan hukumnya adalah diperbolehkan asalkan dari hewan yang halal. Soal yang berikutnya, berikut termasuk kategori barang yang diharamkan kecuali. Berikut termasuk kategori barang yang diharamkan kecuali kepiting. Ya. Soal yang berikutnya, prinsip khusus penetapan fatwa halal adalah mengikuti pendapat. Prinsip khusus penetapan fatwa halal yaitu mengikuti pendapat yang tawasyuh. Soal yang berikutnya,
Titik kritis penilaian produk meliputi titik krisis penilaian produk meliputi tentang penggunaan bahan baku dan bahan tambahan, penggunaan bahan penolong, proses produksi yang tidak terkontaminasi dengan bahan yang mengandung najis atau haram, dan adanya proses pensucian secara syar'i. Penggunaan bahan obat-obatan atau kosmetika yang mengandung atau berasal dari organ manusia, maka hukumnya adalah haram. Soal yang berikutnya, penggunaan vaksin yang memanfaatkan unsur hewan babi dan keturunannya, maka hukumnya adalah mubah dalam keadaan yang darurat, bisa menjadi haram, dan mubah jika belum ditemukan vaksin lain yang halal. Soal yang berikutnya, melakukan proses rekayasa genetika terhadap hewan, tumbuh-tumbuhan, dan mikroba atau jasad renik adalah mubah dengan syarat, yaitu dilakukan untuk kemaslahatan atau hal-hal yang bernilai manfaat, tidak membahayakan alias tidak menimbulkan madarat baik pada manusia maupun lingkungan, tidak menggunakan gen atau bagian lain yang berasal dari tubuh manusia, dan tidak menggunakan media-media yang haram. Soal yang berikutnya, fatwa MUI tentang hukum pewarna makanan dan minuman yang berasal dari serangga atau cochineal, yaitu adalah halal. Oke, baiklah teman-teman sekalian, sampai di sini belajar kita dalam video kali ini dengan tema soal-soal postes pendamping PPH bagian yang pertama. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.